Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang disebut sebagai problems in Kashmir. Jadi melanjutkan sesi minggu kemarin bahwa Kashmir adalah salah satu trigger yang menjadikan kawasan Asia Selatan itu menjadi panas dan Kashmir ini ternyata sangat kompleks, tidak hanya melibatkan India dan Pakistan, yaitu tentu saja dua negara itu, tapi melibatkan juga China. Ini sangat menarik sekali. Oke, ini peta terbaru di Kashmir, bahwa Kashmir itu dikuasai oleh 3 kekuatan, yaitu Pakistan dan India sendiri dan juga Cina. Di sini kita lihat bahwa yang berwarna kuning ini dikuasai oleh India, termasuk di sini. Ini merupakan kota utama di Kashmir. Kemudian warna abu-abu ini dikuasai Pakistan. Nah, di sini ini ada wilayah yang sebetulnya dikuasai oleh Pakistan, tetapi diserahkan kepada Cina secara ilegal. Nah, kenapa itu terjadi? Karena memang kedua negara ada kesepakatan yang dinamakan sebagai Pakistan-China Agreement. Nah, Cina yang juga terlibat di wilayah Kashmir ini sangat menarik karena menurut sejarah ya ini terkait dengan persaingan juga antara Cina dan India di Asia Selatan. Nah, ini batas wilayah-wilayah yang sekarang menjadi wilayah India dan Pakistan. Di sini ada LOC, Line of Control, jadi sebuah kawasan yang dikuasai oleh garis demarkasi yang diklaim oleh kedua pihak. Oke. Kita flashback lagi ke minggu lalu bahwa semua kemelut dinamika yang ada di Asia Selatan itu tidak lepas dari sejarah awal berdirinya India dan Pakistan itu. Jadi awalnya satu negara yang independen setelah Inggris memberi kemerdekaan, tapi justru setelah merdeka itu malah timbul berbagai konflik yang dipicu oleh mayoritas oleh sentimen identitas Islam Hindu itu terutama. Sejak itu kedua negara bersitegang dalam berbagai kesempatan karena ada yang perbedaan identitas itu. Oke, ini wilayah yang kita lihat sekarang ini menjadi kawasan yang sekarang menjadi negara independen, yaitu Pakistan, India, dan Bangladesh. Oke, sejak era tersebut konflik di kawasan ini secara periodik terjadi karena adanya masalah-masalah yang tidak terselesaikan pada waktu awal kemerdekaan itu. Oke. Kashmir itu sebagai pemicu yang utama dari segala kemelut di Asia Selatan. Nah, ini saya kira menarik sekali karena bagaimanapun Kashmir ini menjadi bisa dikatakan juga menjadi alat politik juga bagi tidak hanya India dan Pakistan, tetapi juga Cina juga memanfaatkan isu Kashmir ini dalam konteks untuk saling berebut pengaruh di Asia Selatan. Nah, ini saya kira juga sama apa yang terjadi di Kashmir saat ini.
Oke, next. Nah, konflik di Kashmir ini dimulai ketika Inggris yang telah memberikan kemerdekaan ke anak benua di India, itu pada awalnya memberi mandat kepada gubernur di Kashmir, itu seorang maharaja atau raja di kawasan itu yang bernama Hari Singh. Nah, seperti kita ketahui di Kashmir ini mayoritas Muslim. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana konflik identitas yang memang memanas di kawasan Asia Selatan ini dipicu juga karena sejak awal sudah tahu bahwa identitas itu tinggi, kenapa mesti terjadi seperti itu. Saya kira juga menarik. Nah, Inggris memberi mandat kepada Hari Singh untuk memerintah di Kashmir. Nah, disinilah awal mula segala konflik itu. Nah, sensus pada tahun 41 saja, meskipun mayoritas Muslim, tetapi pemerintah Inggris memilih seorang Hindu, raja lokal beragama Hindu, beretnik Singh, untuk menjadi pimpinan di sana. Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat kompleks sekali. Nah, dan faktanya memang betul bahwa Muslim di sana ya sangat terluka, ya. Artinya kenapa yang mayoritas tidak bisa memberi kontribusi di sana dan merasa bahwa justru mereka mayoritas malah keadaannya tertekan, pajaknya tinggi dan cenderung diskriminatif. Jadi saya kira ini menarik sekali bagaimana dalam sejarah politik berbagai negara sentimen mayoritas minoritas ini tidak bisa dilepaskan, karena ya memang itu menjadi sesuatu yang alamiah bahwa alam demokrasi, kemudian dinamika politik, etnis, identitas itu mau tidak mau akan bersinggungan dalam politik praktis. Saya kira ini menarik di Kashmir. Nah, konflik yang begitu lama itu sebetulnya inti masalahnya sebetulnya di sini, yaitu masalah air. Jadi apa yang diperebutkan oleh dua negara dan Cina dan tentu saja yang berkebutuhan di sana itu sebetulnya masalah sumber daya alam. Jadi sentimen agama, sentimen etnis itu menjadi pemicu yang ampuh untuk membuat situasi semakin panas dan bisa menjadi trigger untuk terjadinya eskalasi konflik yang lebih meluas. Jadi sebetulnya yang terjadi itu bagaimana kelompok-kelompok itu menguasai sumber daya air itu. Nah, saya kira ini menarik. Jadi kontestasi etnis dan agama itu sebetulnya pada ujungnya adalah bagaimana mereka memenangkan sumber daya itu, yaitu air. Saya kira belum banyak yang meneliti di Kashmir ini tentang apa sebetulnya yang menjadi pemicu di Kashmir itu. Nah, saya kira kita flashback lagi ke minggu lalu bahwa setelah adanya permasalahan itu terjadi beberapa konflik yang sangat panas. Yang pertama Indo-Pakistan War atau The First Kashmir War. Kemudian
Indo-Pakistani War tahun 65 dan Indo-Pakistani War yang merupakan perang antara Pakistan dan Bangladesh terkait dengan kemerdekaan Pakistan dan India terkait kemerdekaan Bangladesh. Jadi kita lihat di sini bahwa India itu memihak ke Bangladesh karena tahu bahwa musuhnya itu sedang mengalami tekanan di Bangladesh. Makanya India mengambil kesepakatan itu untuk mendukung Bangladesh agar Pakistan pengaruhnya tidak besar di India bagian timur itu. Dan setelah lagi perang Indo-Pakistan War tahun 1999 yang tidak dideklarasikan secara resmi oleh kedua negara. Nah, di Kashmir juga memicu konflik antara India dan Cina, sehingga kedua negara terlibat perang yang dinamakan sebagai Sino-India War. Ini juga terkait dengan Kashmir. Jadi bagaimana India dan Cina juga melakukan kompetisi power di sana, sehingga memaksa kedua negara ini terlibat perang. Meskipun hanya sebentar, 20 Oktober sampai 21 November 62, ini menarik untuk dianalisis. Nah, tahun 62 itu sebagaimana kita ketahui itu sedang memanas yang namanya perang dingin itu. Dan masa-masa itu kita di Asia Tenggara kita mengenal yang namanya konfrontasi lalu kemudian perebutan Irian Barat oleh Presiden Soekarno ini di era-era yang sama sebetulnya. Nah, apa yang terjadi sebetulnya, kenapa di tahun-tahun itu terjadi kecenderungan eskalasi konflik yang semakin intensif. Oke, terkait dengan Sino-India War di di Kashmir, itu tidak lain karena dipicu serangkaian peristiwa yang membuat Kashmir itu menjadi trigger antara Cina dan India itu. Jadi Kashmir itu seolah menjadi permainan antara berbagai pihak, baik Pakistan, India dan Cina untuk saling berebut pengaruh di kawasan itu. Nah, bersamaan dengan Sino-India War itu, ternyata India saat itu sedang berjuang untuk menganeksasi atau mengembalikan lagi wilayah India yang masih di bawah kolonial Portugal. Ini sama persis ketika Timor Leste masih di bawah Portugal, kemudian Indonesia secara sepihak melakukan aneksasi atau bahasa kasarnya pencaplokan ke atas wilayah Timor Leste itu, karena menganggap Timor Leste itu komunis. Jadi nuansa perang dingin ini masih sangat terasa sekali. Nah, demikian halnya dengan Portugal itu masih memiliki tanah jajahan di India, itu di kawasan yang sekarang menjadi provinsi Goa. Jadi di Goa ini juga elemen Portugis sangat kental sekali, sehingga di dalamnya juga ada keinginan untuk merdeka. Nah, itu yang kemudian dilakukan oleh India untuk mencoba, dan kemudian sekarang faktanya adalah Goa sudah menjadi provinsi dari India. Nah, kenapa Sino atau Cina dan India tadi kemudian terlibat
konflik perang di Kashmir karena adanya persaingan politik sebetulnya. Jadi ketika itu di blok komunis itu antara Cina dan Soviet itu terjadi perbedaan pandangan terkait bagaimana menghadapi realitas internasional saat itu. Karena bagaimanapun kedua negara ini dua negara komunis terbesar yang pengaruhnya luar biasa. Nah, salah satu aspek kenapa Soviet dan Cina ini kemudian pecah karena menganggap bahwa Soviet itu lebih agresif, mau untuk menguasai negara lain, sedangkan Cina lebih banyak di dalam negeri. Entah itu apa terkait dengan jumlah penduduk yang besar atau bagaimana, silakan Anda teliti lebih jauh. Tetapi faktanya bahwa perbedaan itu kemudian membuat Cina dan Soviet ini cenderung tidak sepaham. Dan kunjungan Nixon ke Beijing tahun 71 itu saya kira menjadi awal mula bahwa tanda-tanda perang dingin segera selesai, karena itu sangat dijauhi oleh Soviet bahwa jangan sampai mendekati atau berhubungan langsung dengan Amerika, sehingga anti-American sentiment ini sangat tinggi di kubu Soviet, sedangkan Cina cenderung moderat dan tidak perlu menganggap bahwa Amerika harus jadikan musuh selamanya. Dan apa yang terjadi sekarang, ya saya kira Cina tentu berpikir rasional bahwa mereka lebih cenderung mencari keuntungan. Apa untungnya perang jika terjadi kerusakan yang lebih besar, kerugian lebih besar. Nah, jadi konflik di Kashmir antara Cina dan India itu juga menjadi semacam test the water. Nah, test the water-nya adalah jika Cina ini menyerbu India, ini apakah Soviet nanti akan membantu India? Jadi sebenarnya test the water-nya di situ. Dan kenyataannya memang Perdana Menteri Nehru ketika itu cukup dekat dengan Soviet, meskipun tidak mendeklarasikan sebagai negara komunis seperti Soekarno waktu itu, Presiden Soekarno yang dekat dengan Soviet dibandingkan China karena dibantu untuk membebaskan Irian Barat. Jadi ketika itu Cina ingin mengetahui apakah sebetulnya kalau Cina ini menyerbu India, Soviet akan membantu. Itu saya kira kontestasi perang dingin yang kemudian ikut memanaskan Asia Selatan, khususnya di Kashmir. Nah, dalam perkembangan sampai sekarang, Kashmir ini masih menjadi persoalan yang sangat-sangat serius antara Pakistan dan India, karena saya kira jika India akan lebih jauh terlibat konflik terkait Kashmir dengan China, tentu akan berpikir berkali-kali karena risikonya jauh lebih besar. Nah, dalam hal ini Pakistan juga memanfaatkan situasi ini dengan mendekat ke China, dan faktanya bahwa proyek One Belt One Road-nya di Pakistan ini sangat sukses dan India sangat tidak suka sekali dengan situasi itu. Apa yang terjadi dengan Pakistan yang kemudian memberi kawasan Kashmir yang di bawah kontrol Pakistan ke Cina secara ilegal ini juga terkait dengan bagaimana Pakistan memanfaatkan pengaruh di Kashmir untuk mengcounter India. Nah, sebetulnya apa yang dimaui oleh penduduk Kashmir itu sebetulnya bisa kita tercermin dalam kutipan ini. Jadi sebuah survei dari Al Jazeera baru-baru ini
bahwa kalangan belia atau pemuda di sana itu sebetulnya lebih menginginkan merdeka dibandingkan harus bergabung ke salah satu pihak, India, Pakistan atau China karena itu risikonya sangat besar. Nah, daripada terlibat konflik terus-menerus, bagi mereka independen itu menjadi pilihan yang rasional. Nah, saya kira ini menjadi gambaran bahwa itu menjadi poin penting bahwa kalangan muda Kashmir mulai berpikir rasional untuk lebih memilih merdeka daripada bergabung dengan salah satu pihak. Nah, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.